Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammad ar-rasulil amin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita untuk melakukan salah satu amalan soleh yang sekarang sedang kita jalani. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada semua pihak yang telah berperan melancarkan dan memudahkan acara yang mengandung nilai ibadah ini. Kepada semua pihak tersebut, terkhusus pemerintah desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap ini, serta semua pihak lainnya yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peran serta itu sebagai amal saleh yang dicatat di sisinya. Para hadirin yang saya muliakan, karena majlis ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah, maka yang tak boleh bosan untuk terus diingatkan kepada saya, kemudian semua yang hadir dan berperan serta dalam acara ini, adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menghadiri majlis ini, tidak ada yang diharapkannya kecuali ridha Allah, kecuali surganya, ampunannya. Kepada semua pihak yang juga memberikan andilnya besar ataupun kecil, hendaknya mengikhlaskan niat kepada Allah, mengharapkan ridhanya dan tidak untuk selain itu. Tidak dibenarkan salah seorang di antara kita di dalam melakukan amalan soleh kepada Allah, di antaranya majlis seperti ini, menginginkan kepentingan-kepentingan selain ridha Allah, menginginkan dan mengharapkan ridha manusia. Barang siapa yang menginginkan ridha manusia, dukungan manusia dan simpati manusia, maka akan datang saatnya dia akan kecewa. Tetapi barang siapa yang mengharapkan ridha Allah, jannah atau surganya, maka dia akan mendapatkan harapan yang dia inginkan itu. Dari majlis ini pula, tidak dibenarkan seorang di antara kita, siapapun, dari manapun, apapun posisinya, mengharapkan nilai-nilai duniawi. Maka, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, Allah melihat kita bermajlis di majlis ini. Allah Al-Basir, yang salah satu namanya adalah Al-Basir,
melihat segala sesuatu, tindak tanduk perbuatan makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami' yang maha mendengar suara dan ucapan makhluk-makhluknya. Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat Allah, Alimun bidzatis sudur, maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik sanubari manusia ini, sanubari makhluknya. Kita yang hadir di sini tidak bisa mengetahui dan menilai apa yang bersifat batin, yang tersembunyi di balik hati masing-masing kita. Tetapi Allah As-Sami'ul Alimul Basir maha mengetahui itu semua. Dan kita akan melihat hasilnya, hasil dari apa yang kita lakukan, yang kita amalkan baik secara zahir ataupun batin di akhirat nanti. Para hadirin yang saya muliakan, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Jika niatnya baik, maka Allah akan catat sebagai kebaikan. Jika ternyata sebaliknya, maka Allah maha mengetahui itu semua. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi setiap pribadi akan meraih sesuai dengan yang dia maukan, yang dia niatkan. Kalau dia menginginkan ridha Allah dan jannahnya, surganya, maka dia dengan izin Allah akan mendapatkannya. Namun apabila sebaliknya, dari berbagai niat-niat selain Allah, dari berbagai niat-niat duniawi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, gagal meraih ridha Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertemu, berkunjung kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam yang sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Sama-sama kita beriman kepada Rasul, utusan Allah, sebagai Nabi yang diutus untuk menjelaskan Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah. Kita mencintai Rasul dan kita semua sama-sama ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hambanya yang saleh. Kaum muslimin, kita semua sama-sama beriman, meyakini Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci umat Islam yang telah sempurna. Demikian kita bertemu, kita berkumpul di tempat ini karena Allah. Kita berkumpul di tempat ini karena Islam. Kita berkumpul di tempat ini karena sama-sama mencintai dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkumpulan kita dan perjumpaan kita ini karena kita satu suku atau satu kabilah atau satu bahasa atau apalagi satu kepentingan duniawi. Bukan untuk itu. Tetapi kita berjumpa, berkumpul, bermajlis di tempat ini karena kita saling mencinta, saling menghormati dan menyayangi karena Allah, karena Islam. Tidak ada yang lebih dari itu. Bukan untuk kepentingan ekonomi, apalagi untuk kepentingan politik.
semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara saya se-Islam yang semoga dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, yang tentunya tidak ada agama yang diterima dan diridhai di sisi Allah Rabbul Alamin kecuali Islam. Demikian Allah menyatakan di dalam ayatnya, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan Allah terima darinya, dan dia di akhirat nanti akan menjadi tergolong orang-orang yang merugi. Kalau merugi di dunia, kita masih bisa hidup. Kalau kita merugi di dunia, kita masih bisa makan dan minum. Tetapi kalau seorang hamba merugi di sisi Allah di kehidupan akhirat nanti, yang tidak ada tempat kecuali dua. Salah satunya adalah jannah, surga, yang telah Allah siapkan berbagai kenikmatan-kenikmatan di dalamnya, baik kenikmatan fisik ataupun non-fisik, kenikmatan yang abadi yang tidak akan pernah berhenti. Ini adalah tempat yang pertama, jannah Allah atau surga Allah. Di dalam surga, hamba-hamba Allah kaum mukminin muslimin akan hidup saling menyayangi. Tidak ada kebencian, tidak ada iri dengki, tidak ada kesombongan, tidak ada kezaliman, tidak ada kedustaan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan salaman aminin, penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Berbeda dengan kehidupan dunia, penuh dengan kedustaan, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kezaliman. Seorang anak bisa menzalimi ayah atau ibunya. Sebaliknya, seorang ayah juga demikian, menzalimi putra-putrinya. Kadang-kadang seorang kawan, teman akrab, berkhianat terhadap temannya tadi, sehingga terjadi permusuhan, terjadi ambisi, terjadi sikap saling menjatuhkan, yang semua itu menjadikan dunia ini semakin terasa kecil, sempit dan hina. Kecil, sempit dan hina dunia ini. Berbeda dengan kehidupan akhirat, kehidupan surga yang abadi tidak akan pernah berhenti. Di sana didapati rahmat Allah, di sana didapati kasih sayang Allah, berbagai kenikmatan yang Allah siapkan tidak akan pernah terputus. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa jenuh. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kita menikmati air, akan datang puncaknya kita akan jenuh. Kita menikmati berbagai buah-buahan, akan datang suatu waktu kita juga jenuh. Bahkan kalau kita makan melebihi porsinya, akan mendatangkan efek negatif. Sakit perut kita, pusing kepala kita, lemah fisik kita. Begitu dunia. Tetapi kenikmatan di dalam surga itu, di samping tidak pernah terputus, tidak ada kejenuhan sedikit pun. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian tempat yang pertama di akhirat. Tempat yang kedua,
yang tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga kita ditakdirkan menjadi hamba-hambanya yang akan menempati tempat pertama ini. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tempatkan di sana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dari makhluk dan hamba-hamba Allah yang menghiasi kehidupan dunia ini dengan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran. Maka para hadirin, dunia ini adalah kesempatan kita beramal. Dunia yang kita hidup sejenak tidak lama adalah kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai datangnya al-maut, kematian menjemput kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang Allah turunkan untuk umat manusia ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan keindahan dalam aturan syariatnya. Begitu pula Allah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap semesta alam ini. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Demikian Allah menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang untuk pribadi-pribadi kita, adalah bentuk kasih sayang untuk rumah tangga, adalah kasih sayang untuk kehidupan sosial kemasyarakatan di seluruh muka bumi ini, dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi kehidupan kenegaraan di seluruh muka bumi ini. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah pada pribadinya, pada keimanannya kepada qalbunya, ikutilah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat. Barang siapa yang menginginkan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, suami dan putra-putrinya adalah rumah tangga dan keluarga yang dirahmati, diberi kasih sayang oleh Allah, sehingga jauh dari berbagai musibah, jauh dari berbagai kezaliman dalam rumah tangga tersebut, ikutilah bimbingan sunnah Nabi, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan bertetangga dan yang lebih luas dari itu. Jika ingin kehidupan sosial kemasyarakatan tersebut dirahmati oleh Allah, ikuti juga bimbingan syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kehidupan kenegaraan yang menginginkan kehidupan yang sejahtera, aman, nikmat, penuh kasih sayang dan rahmah, ikutilah bimbingan syariat dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang. Sebaliknya, ketika seorang pribadi, pria maupun wanita, yang enggan dan berat hati mengikuti bimbingan syariat Nabi Muhammad, maka pribadi itu akan jauh dari rahmat Allah. Sehingga pribadi itu adalah pribadi yang cenderung untuk berbuat kezaliman. Pribadi tersebut akan menjadi sebuah pribadi yang berperangai dengki, iri, hasad, sombong kepada makhluk yang lainnya.
maka akan tercipta suasana yang non-kondusif, yang tidak stabil keamanan dan kesejahteraannya. Begitu juga rumah tangga. Ketika sang ayah tidak lagi menghargai bimbingan syariat dan sunnah Nabi Muhammad, rumah tangga itu, rumah tangga yang dipimpinnya akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sang anak akan menjadi durhaka. Putra atau putrinya cenderung menentang nasihat ayah, cenderung untuk menolak bimbingan ayah. Begitu juga istri tidak akan menjadi istri yang salihah, yang taat dan patuh kepada suami, menghormati dan menghargai sang suami, pimpinan rumah tangga. Apa sebabnya? Karena pemimpin rumah tangga ini tidak menjalani bimbingan manusia yang diutus oleh Allah sebagai rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sang istri, ketika dia bukan sebagai istri yang cinta Nabi Muhammad, bukan sebagai istri yang menghormati syariat Nabi Muhammad, maka rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang jauh dari rahmat Allah. Suami dia tidak akan menjadi suami yang taat kepada Allah. Suami dia tidak akan menjadi suami yang penuh kasih sayang kepada keluarganya. Tetapi yang ada adalah kezaliman, kedustaan, pengkhianatan. Apa sebabnya? Antara lain karena meninggalkan bimbingan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Jalla wa'ala, dalam kehidupan tatanan kemasyarakatan juga sama halnya. Oleh karena itu, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kemasyarakatan dengan segala bentuk dan lininya, jika diinginkan di sana ketentraman, keamanan, keindahan hidup, keharmonisan hubungan antar satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, terapkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengadopsi cara-cara non-Islam, cara-cara yang bukan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sistem penanganan dan penanggulangan yang tidak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala atau dari Rasulnya. Kaum muslimin, Islam agama yang indah. Islam agama yang penuh dengan kesejahteraan apabila diamalkan. Sunnah Nabi merupakan metode dan sistem kehidupan. Kehidupan keimanan, kehidupan ibadah dan kehidupan akhlak yang indah. Apabila diamalkan. Kaum muslimin yang saya muliakan, syariat Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengannya. Allah tidaklah menciptakan kita di muka bumi ini untuk hidup selama-lamanya, untuk hidup beratus-ratus tahun bahkan. Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tujuan yang mulia. Tujuan yang akan melahirkan kehidupan yang indah. Allah mengatakan di dalam ayatnya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Sehingga seluruh umat manusia ini diperintah oleh Allah untuk hanya beribadah kepadanya, hanya berdoa kepada Allah, hanya meminta keselamatan bagi dirinya dan rumah tangganya, kampung dan negerinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal di dalam mendapatkan rizki,
kesembuhan dari penyakit yang menimpa diri atau keluarga dan masyarakatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat tidak ridha. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sangat tidak rela ketika hamba-hambanya yang setiap hari diberi rizki oleh Allah, setiap hari diberi kehidupan, dijaga oleh Allah kehidupannya, kemudian ternyata beribadah kepada selain Allah, meminta keselamatan kepada penghuni laut, meminta keselamatan kepada arwah-arwah penjaga sungai, meminta kesembuhan kepada arwah-arwah penjaga gunung. Allah sangat tidak ridha ketika dijadikan tandingan dan sekutu baginya. Sementara kita setiap waktu, setiap detik bernafas dengan udara yang Allah berikan untuk kita. Kita setiap waktu dan setiap detik membutuhkan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap waktu memberikan rizki dan kenikmatan, di malam hari diberi oleh Allah suasana yang tenang, sejuk, sehingga kita bisa tidur lelap di malam hari. Bangun di siang hari dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan siap untuk beribadah kepada Allah dan mencari rizki. Bisa dibayangkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah terbenamnya matahari di arah barat, berlalu dan berlanjut waktu siang seperti ini, panas dan panas, kita sulit untuk istirahat. Tetapi Allah terbenamkan matahari di arah barat, sehingga datanglah suasana malam yang tenang, sunyi. Kemudian kita bisa istirahat dengan nyaman. Ini adalah nikmat dari Allah. Sebaliknya, kalau ternyata terbitnya matahari Allah hentikan, sehingga terus kehidupan ini malam dan gelap, sulit kita beraktivitas, sulit kita untuk melakukan kegiatan di muka bumi. Tetapi Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, mengatur kehidupan dunia ini untuk kita. Tidak ada yang bisa mencegah terbitnya matahari. Baik itu manusia dengan segala kekuatannya dan teknologinya, tidak ada yang mampu untuk mencegah matahari terbit pada setiap pagi. Sehingga kita bisa mencari rezeki, menjemur pakaian-pakaian kita, tumbuhan bisa hidup. Begitu pula tidak ada satupun dari bangsa jin yang mampu mencegah peredaran makhluk-makhluk Allah tadi. Tidak ada pula apa yang diistilahkan dengan arwah-arwah nenek moyang. Semua itu makhluk yang lemah. Semua itu mati. Semua itu akan hancur. Dan hanya Allah, Rabbul Alamin, Sang Pencipta alam semesta, pemilik alam semesta dan mengaturkannya, yang menghidupkan dan mematikan, dan mengaturnya dengan penuh rahmah dan kasih sayang. Maka Allah sangat tidak ridha, Allah sangat marah ketika makhluk dan manusia yang lemah ini dan sangat butuh kepada Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ada yang berdoa minta kesembuhan kepada jin. Ada yang berdoa meminta rizkinya lapang kepada pohon, kepada lautan, sehingga dia menyembelih seekor binatang, seekor ayam atau kambing untuk dipersembahkan kepada penjaga lautan, penjaga hutan, penjaga gunung dan yang lainnya. Allah sangat tidak ridha. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah, agar hamba-hamba Allah ini hidup di dunia dengan tentram, sejahtera,
ketika ternyata di muka bumi ini terjadi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada makhluk-makhluk Allah, maka yang terjadi adalah kerusakan. Para hadirin yang saya muliakan, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Rahman. Namun ketahuilah wahai saudaraku seislam, kehidupan dunia yang sejenak ini, kehidupan dunia yang tidak lama ini, mungkin di antara kita ada yang berumur 60 tahun kemudian wafat. Mungkin di antara kita ada yang ditambah umurnya hingga 70 tahun kemudian dia meninggalkan dunia ini. Namun tidak jarang, tidak sedikit manusia yang hanya hidup hingga umur 40 tahun kemudian dia wafat. Tidak jarang yang kurang dari itu pula, kemudian dia berpisah dengan dunia, meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan suami atau istrinya. Setelah itu dia akan menghadapi kehidupan akhirat yang panjang. Maka jangan sampai kita menjual kehidupan akhirat yang abadi itu dengan kehidupan dunia yang sebentar ini. Jangan kita menjual tauhid dan peribadatan kepada Allah untuk kepentingan hawa nafsu kita yang mencelakakan dan merugikan kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita ini lemah. Kita ini butuh kepada Allah. Allah Rabbul Alamin yang sekarang ini menyaksikan keberadaan kita di tempat ini, di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, melihat kita semuanya, mendengar apa yang kita ucapkan, tahu gerak-gerik hati kita. Kita butuh kepada Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, iyasha yudhibkum, wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian ini butuh kepada Allah. Ya, kita butuh kepada Allah dalam semua langkah kita. Butuh kepada Allah bahkan setiap tarikan nafas kita. Kalau sekarang nafas kita dihentikan oleh Allah, siapa yang bisa mengembalikan nafas kita? Siapa yang mampu mengembalikan nafas kita untuk kembali? Tidak ada yang mampu. Kita butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan dialah Allah yang maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Tetapi di waktu yang sama, Allah yang maha tidak butuh kepada kita, Dia Allah maha terpuji. Beda dengan kita. Kita manusia, kalau sudah ada perasaan merasa tidak butuh kepada teman, merasa tidak butuh kepada tetangga, merasa tidak butuh kepada suami, tidak merasa butuh kepada istri, kita akan sombong. Kita merasa kuat. Kita merasa semua orang lemah karena kita merasa tidak butuh. Tetapi Allah yang tidak sedikit pun membutuhkan makhluk-makhluknya ini, Allah maha terpuji. Allah masih maha lembut, maha kasih sayang kepada makhluknya. Itulah Allah yang diantara namanya Al-Ghani dan diantara namanya Al-Hamid. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang saya muliakan. Kemudian Allah lanjutkan, Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, akibat dari kemaksiatan kalian, akibat kalian tidak mau beriman, tidak mau berislam, kalian mau mengikuti hawa nafsu, bermaksiat dan memuaskan syahwatnya, melanggar Allah dengan berbuat kesyirikan dan kekufuran, melanggar syariat Allah, maka Allah katakan, kalau Allah berkehendak,
niscaya Allah akan binasakan kalian semua. Dan yang itu bagi Allah tidak sulit. Lautan di sebelah kita tidak jauh. Itu adalah makhluknya Allah. Dengan adanya lautan ini Allah memberikan kasih sayangnya. Ada ikan-ikan yang bisa kita mengailnya, memancingnya, untuk kemudian kita mendapatkan rizki dari sana. Garam yang ada di lautan juga itu kenikmatan dan rizki dari Allah. Kita bisa memanfaatkannya. Belum lagi yang lainnya. Itu adalah makhluk Allah. Tidak pernah melanggar Allah. Selalu bertasbih, memuji Allah. Mengucapkan subhanallah. Memuji dengan segala pujian bagi Allah. Lautan. Ketika Allah mendapati makhluk-makhluknya di bumi ini. Ada yang berbuat zalim, ada yang membunuh, ada yang berdusta, ada yang mencuri, ada yang berkhianat, ada yang berdoa kepada selain Allah. Maka di situ Allah Maha Kuat. Allah akan memerintahkan lautan. Dalam sekejap dia akan meluapkan airnya ke bumi kita. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, bumi ini juga milik Allah. Bumi yang sedang kita berada di atasnya adalah milik Allah. Dia taat kepada Allah. Tidak pernah melanggar Allah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tetapi ketika di suatu waktu bumi sudah merasa gerah, bumi sudah marah, melihat hamba-hamba Allah manusia yang lemah dan kecil. Di sana ada yang berbuat kemaksiatan. Di ujung bumi sebelah sana ada yang mendolimi orang tuanya. Di bumi sebelah sana ada lagi yang mendolimi anaknya. Di ujung sebelah timur sana ada yang sedang berdoa kepada selain Allah. Maka bumi ini pun siap menjalankan perintah Allah. Kalau Allah perintahkan untuk terpecah, dia akan pecah dan menenggelamkan kita. Maka para hadirin, kita semua butuh kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kita semuanya. Ketika bumi ini dipenuhi dengan ibadah, berbagai perkara yang meresahkan akan menjadi hilang. Ketika manusia dan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini bertauhid, berislam, beriman, bertakwa kepada Allah, yang ada adalah kesejahteraan, ketentraman, hilangnya perasaan takut. Sekarang kita hidup, kita dikhawatirkan dengan berbagai kekhawatiran. Jangan-jangan ada perampok, jangan-jangan ada pencuri, jangan-jangan nanti ada musibah dan bencana alam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan bersama ayat ini, wahai saudaraku. Untuk membuktikan bahwa tidak ada selain Islam. Tidak ada selain agama Allah. Tidak ada selain sunnah Rasulullah. Yang dengannya kita bisa hidup tentram di dunia. Aman dan sejahtera. Dan hidup aman, tentram, sejahtera di akhirat nanti. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Subhanallah. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah berjanji. Siapa yang berjanji? Allah. Bukan orang terkaya di muka bumi. Bukan pejabat teras yang berjanji. Bukan penguasa negara yang berjanji. Bukan pemilik perkebunan dan pertanian yang luas yang berjanji. Yang berjanji adalah Allah yang memiliki bumi dengan segala isinya,
yang memiliki lautan dengan segala isinya, langit dan segala isinya. Yang berjanji adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, la yukhliful mi'ad, zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Mari kita dengarkan janji Allah yang maha memenuhi janjinya ini. Kata Allah, Allah telah berjanji bagi orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengaturnya, beriman kepada Allah sebagai yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, dimintai tolong, dimintai keselamatan, dimintai kesembuhan. Beriman bahwasanya kehidupan akhirat itu pasti datang. Maka Allah melanjutkan, dan Allah juga berjanji bagi mereka yang beramal soleh. Beramal soleh itu artinya beramal dengan syariat Islam, beramal dengan bimbingan Al-Quran, beramal dengan bimbingan dan sunnah Rasulullah SAW. Apa janji Allah? Persyaratannya 2. Beriman dengan sebenar-benar iman dan beramal soleh dengan makna yang hakiki. Maka janji yang Allah siapkan, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah akan berikan kepada mereka kekuasaan dan kepemimpinan di muka bumi ini. Jadi kekuasaan dan kepemimpinan itu jangan dicari dari selain Allah, jangan dicari melalui manusia, jangan mencari dengan mencari ridha manusia atau mencarinya dari dukungan manusia. Kalau kita mencari kekuasaan di muka bumi dengan dukungan manusia, suatu saat kita akan kecewa. Kita harus keluar uang banyak, kita harus mengorbankan waktu dan tenaga yang banyak, dan bahkan na'udzubillah, kadang-kadang kita harus mengikuti kemauan masyarakat luas. Walaupun kemauan umat manusia tadi yang harus kita penuhi demi mendapatkan dukungan bertentangan dengan Allah, maka kita menjadi hina di dunia dan hina di akhirat. Tetapi barang siapa yang mencari hal itu dari Allah dengan keimanan, kejujuran dan amal soleh, menjalankan syariat Al-Quran, menjalankan syariat Nabi Muhammad, maka dia akan dapatkan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan janjinya yang akan Allah penuhi jika persyaratan yang Allah minta juga dipenuhi. Apa persyaratannya? Iman dengan sebenar-benar iman dan amal soleh yang hakiki. Janji Allah yang berikutnya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, akan Allah kokohkan posisi agama mereka, yakni Islam yang Allah ridhoi sebagai agama mereka. Islam menjadi kokoh, Islam menjadi terhormat, Islam menjadi agama manusia, karena kita sebagai umat Islam, sebagai umat beriman, benar-benar beriman dengan jujur, benar-benar beramal soleh. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah akan gantikan suasana yang tidak kondusif, suasana yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, dengan suasana yang aman, sejahtera. Sekarang ini coba kita lihat kondisi kehidupan di lingkungan kita atau di negeri kita. Ya, kita harus akui secara jujur, pencurian banyak, perampokan banyak, kezaliman banyak, pembunuhan banyak.
Barakallahu fikum. Saling menjatuhkan dan seterusnya. Kalau ingin lebih lengkap tentang berbagai kemungkaran yang terjadi, di sebelah kita ada Bapak Kapolsek. Lebih tahu, lebih banyak datanya dibandingkan kita. Sampai-sampai di beberapa media massa itu ada kolom khusus, atau di media massa yang elektronik ada siaran khusus yang namanya berita kriminal. Tiap hari tidak pernah berhenti. Seorang ayah menipu, seorang anak menipu ibunya. Seorang suami menipu istrinya. Pencurian di sana, pencurian di situ. Himbauan-himbauan terus dilakukan untuk menghilangkan suasana yang tidak aman tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, aman, saling menyayangi, enggak ada kecurigaan. Saling menyayangi, tidak ada keinginan untuk membolimi. Tidak ada keinginan untuk mendustai dan mengkhianati kawannya. Kapan akan terwujud itu? Kalau kita sebagai hamba Allah benar-benar beriman dengan keimanan yang jujur, ikhlas. Bukan karena manusia, bukan ingin dipuji dan disanjung oleh manusia, atau dikatakan ini orang yang soleh, tidak ingin untuk dikatakan dia seorang tokoh, dia seorang ahli agama, dia seorang ahli ibadah, dan seterusnya. Murni karena Allah, jujur ingin mendapatkan akhirat. Dan yang kedua, beramal soleh. Ketika mendengar ayat Al-Quran berisi perintah, dia menyiapkan dirinya untuk beramal. Walaupun dia tahu bahwa kalau dia beramal dengan perintah ini di dalam ayat Al-Quran tersebut, konsekuensinya umat manusia tidak ridho kepada dia. Tapi dia mencari ridho Allah. Muncul lagi hamba yang kedua, melakukan hal yang sama, melakukan syariat Allah karena Allah. Yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Maka negeri ini menjadi aman. Menjadi aman. Tentram. Nggak perlu adanya atau terlalu banyaknya aparat keamanan. Mungkin demikian Pak Sandu. Nggak terlalu banyak. Karena masyarakatnya masyarakat beriman, cinta Islam, cinta Al-Quran, senang beramal dengan syariat Allah. Cinta atau beriman kepada Rasulullah sebagai Nabi Islam, senang kepada sunnahnya dan mengamalkannya. Rumah tangganya tentram, nggak ada kecekcokan, tentram. Di rumah tangga sibuk dengan berzikir kepada Allah. Suami mendapati istrinya sebagai istri yang salihah, taat kepada suaminya, tidak pernah membentak dan menentang suaminya. Sang istri juga mendapati suami yang senang beribadah, berzikir kepada Allah, mencintai keluarganya. Begitu juga kehidupan bertetangga. Tetangga yang di sini senang untuk menghormati tetangga yang sebelah barat, sebelah timur, depan dan belakang. Dia merasa sempit dada, sempit hati ketika mendengar tetangganya terzalimi. Maka yang ada adalah keamanan, tentram. Sehingga pribadi tertentu, rumah tangga tertentu, masyarakat tertentu, negara tertentu yang ingin mendapatkan kehidupan yang sejahtera, aman, sentosa, stabil keamanannya, politiknya, ekonominya, tatanan sosial kemasyarakatannya, cepat kembali kepada Islam. Jangan mencari cara-cara non-Islam yang datang dari Eropa, kaum kafir, datang dari Yahudi dan Nasara. Jangan. Ikuti Islam, tentram. Para hadirin yang saya muliakan, contoh saja dalam urusan lalu lintas. Di sana ada polisi, di situ ada polisi, di perempatan sana polisi, sebentar ada Polgab, sebentar lagi operasi gabungan di sana dan di sini. Iya. Biaya besar, waktu dan tenaga yang dikeluarkan pun lebih besar lagi.
Kenapa? Sebabnya masyarakat masih belum mengerti Islam. Karena umat Islam belum mengerti Al-Quran. Karena umat Islam belum mengerti siapa Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Ya kita cinta bersolawat kepada Nabi. Betul, solawat bagus ketika sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi. Tetapi yang dimaksud dari pertanyaan tadi, siapa Nabi Muhammad? Pertanyaan yang lebih jauh jawabannya. Yaitu seorang Nabi yang diutus oleh Allah menjelaskan Islam dan diikuti, ditaati, diamalkan perintah dan ditinggalkan larangannya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga para pemerintah atau penguasa kalian. Ayat Al-Quran. Di antara aturan pemerintah misalnya, aturan lalu lintas. Kalau pakai sepeda motor harus pakai helm. Peraturan. Seorang muslim nggak perlu ada spanduk-spanduk, tulisan-tulisan. Ya. Kalau nggak pakai helm kena tilang. Nggak perlu itu. Sudah tahu bahwa ada peraturan pakai helm. Dan ingat ayat Al-Quran. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kalian. Langsung dia pakai helm dengan keyakinan Allah melihat perbuatan dia. Dengan keyakinan mengharapkan ganjaran dari Allah. Bukan takut Pak Polisi. Kalau antum pakai helm takut kepada Pak Polisi, tidak dapat pahala. Tapi kalau antum pakai helm mengikuti aturan traffic light, ya, mengikuti aturan-aturan lalu lintas, karena saya taat kepada Allah. Di samping antum merasa aman berjalan, dapat ganjaran. Kalau masyarakat itu mengenal Al-Quran, mengenal syariat Islam, aman kehidupan ini. Nggak akan ada itu sepeda motor yang memakai knalpot yang keras suaranya, mengganggu orang yang tidur. Betul kan mengganggu? Lewat di sebelah rumah sakit, ada orang yang sedang di ruang ICU, kaget terkejut dengan suara itu. Seorang yang mengenal syariat Islam, dia akan tahu bahwa Islam melarang kezaliman. Tidak akan dia punya sepeda motor yang seperti itu. Dia sadar sepeda motor ini mengganggu tetangga saya yang tidur, yang sakit. Dia akan memiliki sepeda motor yang sopan. Sehingga tidak perlu diadakan razia di beberapa kota, merazia sepeda motor yang memakai knalpot yang ramai bising itu. Nggak perlu. Karena masyarakatnya masyarakat Muslim, tahu syariat Allah, tahu Al-Quran, tahu Rasulullah. Begitu juga dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas dari itu. Sekarang ini kita disibukkan dengan sebuah ujian dan musibah yang diistilahkan atau sering disebut dengan fitnah atau ujian terorisme. Sekelompok orang yang senangnya membunuh, meledakkan, menyerang, menghancurkan, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan perjuangan membela agama. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, tindakan seperti itu disebabkan karena mereka belum mengerti Islam, belum mengerti Al-Quran, belum mengerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka di samping merugikan diri mereka sendiri, merugikan umat dan mencemarkan nama baik Al-Quran, mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masyarakat ini belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi, pria wanita, tua muda, di rumah dan di pondok pesantren, di sekolah-sekolah belajar Islam dengan benar, maka problem ini akan teratasi. Nggak perlu diadakan pemerintah sibuk-sibuk mengeluarkan biaya besar untuk operasi intelijen. Operasi intelijen itu mahal.
memakan biaya yang besar. Tidak perlu pemerintah akhirnya dengan terpaksa membentuk apa yang dinamakan dengan Densus. Nggak perlu. Kenapa? Karena masyarakat Islam serius belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Sehingga dia tahu bahwa perbuatan seperti itu bukan bagian dari Islam. Menyerang pihak-pihak yang secara Islam diharamkan untuk diserang. Meledakkan tempat-tempat atau orang-orang yang dilarang di dalam Islam dan diharamkan untuk dibunuh. Bahwa itu semua adalah perbuatan tercela. Dia tahu. Dia takut kepada Allah. Tidak takut kepada manusia. Dia takut kepada Allah. Dia takut di akhirat nanti akan ditanya. Kamu telah membuat takut manusia atau hamba-hamba Allah di kampung ini. Kamu telah membuat takut manusia yang ada di kota ini. Kamu pernah membunuh manusia yang ada di daerah itu. Allah akan bongkar itu di akhirat. Ya, kalau di pengadilan dunia bisa membolak-balikkan fakta. Di dunia dia bisa membentuk tim pengacara. Entah itu tim pengacara muslim ataukah tim pengacara yang lainnya. Ya. Masih di dunia bisa berkelit-kelit. Tetapi di pengadilan Allah, pengadilan akhirat, tidak ada satupun yang bisa berkelit. Di hadapan As-Sami' Al-Alim Al-Basir. Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, dan maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah semuanya. Para hadirin yang saya muliakan. Maka ketika sebuah rumah tangga, sebuah masyarakat, sebuah pendidikan, sebuah dakwah, sebuah negara senang beramal dengan syariat Islam, syariat Al-Quran dan sunnah Nabi, dijamin oleh Allah rumah tangga tersebut, masyarakat tersebut dan negara tersebut aman, tentram, sejahtera, saling mencinta. Nah, sekarang ini sibuk, terjadi korupsi katanya. Diperiksa, ternyata yang memeriksa juga korupsi. Repot. Nah, narkoba dikejar sana, kejar sini, kejar sana, ternyata yang ngejar-ngejar juga terlibat. Betul ini ya, terjadi. Ya, itu semua adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita hanya bisa menuding, wah itu kesalahan pemerintah Ustaz. Jangan, kesalahan kita semuanya. Kita kurang serius berdakwah. Kita kurang serius mendidik umat. Kita kurang serius mendidik anak-anak kita. Kita kurang serius dan sungguh-sungguh. Bahkan kurang ikhlas di dalam mendidik anak istri kita dan santri-santri kita, masyarakat kita. Maka kita harus menengok diri kita. Para hadirin, akhirnya sulit dicari benang merahnya. Kemungkaran terus saja berganti, berdatangan lagi. Sulit rasanya diatasi. Sampai-sampai mulai kehilangan kepercayaan sekarang. Masing-masing tidak percaya kepada yang itu. Yang ini menuduh yang itu. Yang ini curiga kepada yang itu. Lembaga ini curiga lembaga ini. Lembaga ini instansi yang ini mencurigai yang itu. Ini adalah musibah. Ini adalah malapetaka. Lebih besar bahayanya dari malapetaka tsunami dan gempa bumi. Lebih besar. Apa sebabnya? Karena kita sebagai umat Islam menjauh dari Islam. Kita sebagai hamba Allah menjauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi, kemudian saudara-saudara saya se-Islam, untuk mulai hari ini, detik ini, mengevaluasi niat-niat kita. Qalbu kita dievaluasi. Sudahkah kita ikhlas dalam berbuat? Kalau sudah, bersyukur kepada Allah. Ada yang sudah? Ada yang berani mengatakan sudah ikhlas? Alhamdulillah, nggak ada yang berani. Karena di saat kita mengatakan saya ikhlas, Ustaz, di saat itu kamu tidak ikhlas. Seorang yang ikhlas mengatakan, saya khawatir, saya berbuat ini, melakukan itu, tidak ikhlas karena Allah. Saya masih ingin dipuji manusia, masih ingin mendapatkan timbal balik balasan dari manusia.
Saya masih menginginkan dukungan manusia. Kalau belum ikhlas, maka cepat kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. Jangan kemudian kita mengatakan sulit untuk ikhlas, sulit. Kemudian kita tidak berbuat, tidak beramal. Jangan. Allah Maha Pengampun. Allah memanggil kita untuk bertaubat. Dan taubat itu setiap waktu kita beristighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seharinya beristighfar, meminta ampun kepada Allah lebih dari 70 kali atau 100 kali. Meminta ampun. Ini yang pertama. Ikhlaskan niat kepada Allah. Kehadiran kita di sini, ikhlaskan niat kepada Allah. Mendengarnya kita berbagai ayat Al-Quran dan hadis Rasul, ikhlaskan kepada Allah untuk diamalkan. Kemudian yang berikutnya, mulai hari ini kita meniatkan di dalam sanubari kita dengan tekad yang jujur, mau beramal dengan Al-Quran, mau beramal dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dan apa yang diperintahkan, disyariatkan oleh utusannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan mulai hari ini kita pun bertekad untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tentunya tidak mungkin kita bisa tahu, bisa mengetahui dan mengenali apa yang Allah perintah dan yang diperintah oleh Rasulnya, atau apa yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, tanpa adanya upaya belajar. Tanpa adanya upaya untuk talabul ilmi, belajar Islam. Kapan kita duduk belajar Al-Quran? Pagi kita siap bekerja. Pakai baju lengkap, berangkat bekerja. Pulang sampai sore. Sampai di rumah capek. Atau bahkan sampai di rumah kita menyiapkan program berikutnya untuk mengejar dunia lagi. Sampai waktu tidur. Tidur lelap, bangun di pagi hari. Siap-siap lagi mencari dunia. Hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Sampai datang al-maut. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah menceritakan tentang kondisi hamba yang ketika dunia lalai, sibuk dengan dunia, ketika datang kematian, datang al-maut, dia mengatakan, "Ya Allah, kembalikan aku sejenak ke dunia. Tunda ya Allah kematianku. Aku ingin beramal soleh yang selama ini tidak pernah aku amalkan." Tapi al-maut sudah di hadapan dia. Keluarga dia nggak mendengar tangisan dan jeritan hati calon jenazah ini. Sang keluarga, istri dia, anak-anak dia hanya bisa menangis ketika melihat ayah telah mendekati kematiannya. Dokter sudah mengatakan tidak sanggup lagi. Di saat itu terjadi semacam dialog. Hamba ini meminta kepada Allah, "Ya Allah, tunda sejenak kematianku." Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa berkesempatan beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Apa jawaban Allah? Kalla. Tidak. Sekali-kali tidak bisa ditunda kematian ini. Sudah ada dan datang peringatan-peringatan, nasihat-nasihat. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan penyesalan yang dia ucapkan begitu saja, tidak ada manfaatnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka atau di hadapan mereka telah menunggu kehidupan barzakh, alam barzakh, alam kubur. Sampai hari kebangkitan dia tinggal di dalam kubur. Para hadirin yang saya muliakan, kesempatan untuk kita beramal masih ada. Kita masih bernafas. Maka cepat kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya dan seluruh hadirin, melindungi saya dan seluruh kaum muslimin dari godaan syaitan dan perintah hawa nafsu. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari berbagai kemungkaran,
Amin, Allahumma amin. Dan saya berharap semoga Allah melindungi kampung ini. Allah jadikan negeri ini sebagai negeri Islam, cinta Islam, aman, damai, sentosa, dan dijadikan sebagai penghuni surga yang hidup abadi kekal selama-lamanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi sebab ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.